Pertama-tama tentunya masih dalam suasana memperingati Hari Raya Natal bagi saudara-saudara kita umat Kristiani. Sekali lagi kami yang berada di depan mewakili pemerintah ingin menyampaikan dan mengucapkan selamat Hari Raya Natal bagi seluruh umat Kristiani di Indonesia. Dan di tengah-tengah suasana Natal dan liburan, alhamdulillah sampai hari ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Teman-teman media sekalian yang kami hormati, sebagaimana rutin setiap minggu di posko nasional bencana untuk wilayah yang menimpa saudara-saudara kita di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat, kami rutin untuk melaksanakan konferensi pers, memberikan update kepada seluruh masyarakat mengenai apa saja yang sudah dilakukan, sedang dilakukan, dan akan dipercepat untuk penanganan ke depan. Nah, oleh karena hari Jumat kemarin adalah masih suasana Natal, sehingga kami mohon maaf konferensi pers yang biasanya kita laksanakan di hari Jumat mundur beberapa hari dan akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan untuk Bapak Menko PMK mengawali untuk memberikan update yang kemudian nanti akan seperti biasa akan disambung dengan beberapa kementerian atau lembaga terkait. Kami persilahkan Pak Menko. Terima kasih Pak Mensesnek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salve Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, hari ini kami akan menyampaikan perkembangan terbaru penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sekali lagi kami tegaskan bahwa Bapak Presiden memerintahkan seluruh jajaran kementerian, lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah terus mengerahkan segala daya upaya untuk percepatan penanganan pasca bencana. Kami mewakili pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, relawan, jajaran TNI, Polri, ASN pusat dan daerah, serta para pekerja swasta yang bekerja keras dalam penanganan bencana ini. Dan ini adalah kunci utama kegotong royongan ini untuk memulihkan Sumatera. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, pertama, saat ini lebih dari separuh kabupaten kota yang terdampak telah beralih dari fase tanggap darurat ke fase transisi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Di Aceh, terdapat 7 kabupaten kota yang sudah masuk ke fase transisi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Sedangkan 11 kabupaten kota di Aceh masih memperpanjang masa tanggap darurat. Di Sumatera Utara terdapat 8 kabupaten kota yang sudah masuk ke tahap transisi, rehabilitasi, dan rekonstruksi, dan 8 kabupaten kota masih tanggap darurat. Sedangkan di Sumatera Barat terdapat 10 kabupaten kota yang masuk ke fase transisi, rehabilitasi, dan rekonstruksi, dan masih ada 3 kabupaten kota yang berada dalam fase tanggap darurat. Daerah yang melakukan perpanjangan status tanggap darurat tersebut ini dimaksudkan bertujuan agar daerah benar-benar siap masuk ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Yang kedua, terkait dengan isu listrik, air, dan jaringan komunikasi. Terkait listrik, pengiriman genset, mobil penjernih air, truk tangki, sumur siap pakai, toilet darurat, dan berbagai alat lainnya terus dan berlanjut terus ditambahkan, diperluas pengoperasiannya.
Sedangkan terkait telekomunikasi, jaringan telah kembali normal di 14 kabupaten kota. Untuk daerah yang belum pulih, ditambahkan Starlink, kami saat ini menambah 280 unit. Dan bersamaan dengan itu percepatan pemulihan jaringan komunikasi terus dilakukan. Yang ketiga terkait dengan pelayanan kesehatan, pemerintah terus melakukan pengiriman fasilitasi relawan para dokter, spesialis, dokter umum, dan juga calon dokter yang intensif menjadi relawan kesehatan di daerah terisolir dengan fokus pada layanan kesehatan dasar, bedah minor, dan trauma healing. Yang alhamdulillah perlu kita syukuri saat ini seluruh RSUD telah beroperasi, masih ada sebagian yang belum beroperasi penuh. Sedangkan puskesmas dari 867 puskesmas yang terdampak, saat ini tinggal 8 yang masih dalam tahap recovery dan terus dilakukan percepatan pemulihan. Yang keempat terkait dengan pendidikan, nanti tanggal 5 Januari akan masuk kepada mulai pembelajaran baru. Memang terdapat 3.700 sekolah terdampak dan sekitar 3.100 itu sekolah terdampak kerusakan berat. Pemerintah sudah mempersiapkan agar proses kegiatan belajar bisa berlangsung pada tanggal 5 Januari. Ada 587 sekolah yang masih dalam proses pembersihan, ini dipercepat. Target kita adalah pada tanggal 4 Januari sudah selesai, namun memang masih akan ada proses belajar mengajar yang dilakukan di tenda, yaitu sebanyak 54 sekolah. Yang kelima terkait hunian sementara dan hunian tetap, per 28 Desember Huntara di 3 provinsi sudah mulai dibangun dan sebagian sudah selesai, yaitu sebanyak total proses pembangunan dan sebagian sudah selesai itu totalnya 1.050 unit hunian. Yang dibangun BNPB bersama daerah itu ada 450, sedangkan yang dibangun Danantara beserta jajaran BUMN itu 600 unit Huntara. Dan yang keenam terkait dengan aktivitas ekonomi, di Aceh itu ada 120, saya ulangi lagi, di Aceh terdapat 112 pasar tradisional yang terdampak. Ini saat ini 18 sudah sepenuhnya beroperasi. Di Sumut ada 47 pasar terdampak. Kini 46 pasar sudah beroperasi, masih 1 yang dalam proses percepatan. Di Sumbar ada 3 pasar terdampak, kini 2 pasar sudah mulai beroperasi, ada 1 dalam proses percepatan pemulihan. Pemerintah akan terus mempercepat kembali aktifnya pasar-pasar tradisional ini melalui penataan infrastruktur, pembersihan, dan juga dukungan keterlibatan dari KL-KL yang terkait. Saya kira itu Pak Mensesnek, yang dari saya kembalikan ke Pak Mensesnek. Terima kasih. Baik, terima kasih Profesor Pratikno. Kami mohon izin selanjutnya dari Panglima TNI berkenan menyampaikan perkembangan. Terima kasih, Mensesnek. Pelibatan personil TNI pada tahap rekonstruksi dan rehabilitasi sejumlah 37.910 orang, termasuk penambahan 15 batalion, yaitu dari 5 batalion seni, kemudian 10 batalion teritorial pembangunan, itu akan membantu pemasangan jembatan beli, kemudian pembuatan Huntara dan Huntap, pembersihan lumpur yang ada di sekolah, pesantren, jalan, dan fasilitas umum lainnya. Kemudian penyiapan air bersih, melaksanakan evakuasi medis, distribusi logistik terus dilakukan, dan trauma healing. Kemudian dukungan TNI lainnya yang sudah tergelar, yaitu
dapur lapangan, 25 dapur lapangan, kemudian pembuatan sumur bor, 124 sumur sudah bisa digunakan, kemudian 42 pos kesehatan sudah tergelar dan 186 MCK sudah dibangun. Yang selanjutnya penyiapan dan pemasangan jembatan beli. Beberapa jembatan sudah digunakan masyarakat beraktivitas seperti di jembatan Topin Mane, jembatan Topin Redep, jembatan Jumpa, jembatan Matang Bangka, jembatan Kutablang, jembatan Weh Pase, kemudian jembatan Hamparan Perak, jembatan Anggoli Sibangun, dan beberapa jembatan lainnya sudah tergelar. Sejumlah total yang dibangun 32 jembatan. Kita lihat videonya sudah digunakan oleh masyarakat. Kemudian juga penyiapan dan pemasangan jembatan Aramco, ada 40 jembatan yang sedang dibangun dan beberapa sudah selesai dan sudah digunakan oleh masyarakat. Selanjutnya pengerahan alutsista TNI menggelar 89 unit terdiri dari pesawat, kemudian heli dan KRI. Sampai dengan saat ini terus melakukan dukungan bantuan logistik melalui airdrop ataupun di air landed. Kemudian KRI membawa dukungan alat berat, kendaraan kesehatan, membawa juga nakes dan membantu KL lain seperti peralatan PLN, membawa BBM, bahan pangan, genset dan sebagainya. Adapun logistik yang sudah didistribusikan sejumlah 2.669,53 ton, yaitu melalui Angkatan Udara dan airdrop, dan melalui KRI dan kapal ADRI, dan bantuan melalui jalur darat. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Panglima TNI, dan kita mengucapkan terima kasih kepada Panglima TNI beserta seluruh jajaran yang sejak hari pertama TNI telah bekerja dengan sangat luar biasa. Berikutnya kami mohon berkenan untuk menyampaikan update dari Bapak Kapolri. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Menseknek, Bapak Menko PMK dan seluruh kementerian terkait dan Pak Panglima. Menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Panglima terkait pelibatan personel Polri untuk membantu kegiatan bencana. Jadi saat ini baru saja kita berangkatkan 1.500 personel Polri untuk menambah kekuatan yang sebelumnya sudah ada. Mereka kita berangkatkan untuk membantu mempercepat, khususnya yang di Aceh. Ada kurang lebih kita bagi 1.500, ada yang di Aceh, ada ya juga yang di Sumatera Utara, dengan tugas membantu mempercepat pembersihan terkait rumah, tempat ibadah, sekolah-sekolah, dan juga sektor-sektor pelayanan publik, termasuk juga pemasangan sumur bor, kemudian kebutuhan-kebutuhan lain yang dibutuhkan. Total saat ini sudah ada 10.759 dan kita sudah persiapkan personil berikutnya, manakala nanti kemudian ada tugas-tugas lanjutan, khususnya seperti yang disampaikan oleh Menko PMK terkait dengan persiapan infrastruktur apabila ada pembangunan Huntara dan Huntat. Saat ini untuk dapur lapangan yang juga kita persiapkan ada 29 dapur lapangan, di Aceh 17 titik, di Sumut 7 titik, dan di Sumbar 5 titik. Kemudian untuk layanan kesehatan kita ada
30 posko kesehatan, 38 posko yang tersebar di 3 wilayah juga, Aceh 16, sisanya Sumut dan Sumbar. Kemudian untuk bantuan pembuatan sumur bor, kami merencanakan pembangunan 436 fasilitas sumur bor di 3 provinsi, 261 di Aceh, kemudian 25 di Sumut, dan rencana 150 titik di Provinsi Sumbar. Saat ini proses sedang berjalan, belum semuanya selesai, namun progres terus kita laksanakan. Kemudian untuk bantuan yang terkait dengan masalah kepentingan MCK, kami siapkan mobil toilet 2, kemudian kita bangun MCK 75, kemudian mobil tangki air pun kita dorong, ada 32, kemudian tangki air bersih ada 400, jet pump 1431, sumur bor dan target penambahan sumur bor ada 564 yang akan kita bangun, dan tower dan toren juga saat ini sedang kita dorong untuk kebutuhan hal tersebut. Kemudian kami juga membuka pelayanan servis dan cuci motor gratis untuk kendaraan-kendaraan yang mungkin kemarin sempat rusak, untuk bisa digunakan paling tidak untuk bisa membantu operasional kegiatan masyarakat untuk segera bisa pulih. Kemudian kami juga mempersiapkan personel-personel untuk membantu apa yang menjadi program BNPB untuk membangun Huntara, dan yang saat ini sedang berjalan ada 25 personil di Sumut, di Sumbar 150, dan di Aceh sendiri saat ini sedang di mapping untuk wilayah-wilayah yang bisa dibangun Huntara dan Huntap. Kami membantu BNPB, dan rencana kita juga akan ikut membangun Huntara atau Huntap manakala nanti ada wilayah yang bisa dibangun yang betul-betul sudah clear. Kemudian untuk pembangunan jembatan kami juga ikut membantu di luar jembatan Bele. Di Aceh ada 9 jembatan, di Sumut 3 jembatan, dan di Sumbar 8 jembatan. Kemudian untuk berbagai macam kegiatan bantuan kemanusiaan, kami terus ikut membantu mengirimkan bantuan-bantuan untuk memperkuat bantuan yang sudah ada. Kurang lebih sampai sekarang ini ada 227 ton beras, kemudian alat berat kemarin kami dorong 37 ini untuk membantu mempercepat proses pembersihan khususnya yang ada di Aceh dan di Sumut. Kemudian untuk heli dan pesawat kami tetap standby-kan untuk membantu distribusi logistik yang ada, dan sampai saat ini dari mulai tanggal 28 sampai dengan saat ini ada 150,41 ton distribusi logistik yang sudah kami laksanakan. Mungkin itu sebagai tambahan dari Polri untuk kegiatan bencana di Sumatera. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kapolri, dan sebagaimana tadi kami sampaikan juga kita semua mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia beserta dengan seluruh jajaran. Khusus untuk Pak Kapolri, izin kami mengucapkan semua selamat Natal Pak Kapolri. Kemudian kami persilahkan untuk Kapusdatin BNPB. Mohon izin Bapak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami akan mengupdate beberapa hal terkait dengan pertama tentang logistik. Secara umum logistik dari Posko Halim saja ini dalam 1 bulan ini sudah menerima 1.500 ton dan menyampaikan 1.526 ton dengan laju distribusi persentase distribusi 97%. Kemudian untuk Iskandar Muda ini sudah masuk 1.341 ton dan sudah terdistribusi 1.000 ton
sehingga laju distribusi logistik 80,93%. Perlu kami sampaikan bahwa untuk setiap posko provinsi, selain menerima dukungan logistik dari Posko Halim, ini juga melakukan pengadaan, pembelian, dan menerima distribusi logistik dari warga di tiap provinsi. Untuk Sumatera Utara, ini Posko Silangit itu laju distribusi kita 98,2%, Posko Lanamu 72,4%, dan Sumatera Barat itu 93,5%. Jadi di sini terlihat bahwa SOP kami itu tidak ada barang yang datang tinggal lebih dari 2 kali 24 jam. Semua pasti langsung terdistribusi. Jadi laju distribusi kita di setiap posko itu di atas 80%. Berikutnya terkait dengan dana tunggu hunian. Saat ini selain pendataan calon penerima hunian sementara, ada saudara-saudara kita di setiap kabupaten kota yang memilih kemudian tidak dihuntara tetapi menerima dana tunggu hunian. Ini namanya diusulkan oleh pemerintah daerah melalui SK. Saat ini yang sudah kita terima itu sudah 16.264 KK nama yang sudah by name by address. Jadi Bupati, Wali Kota menyampaikan ini adalah data BNBA yang kemudian kita validasi, kita verifikasi dengan data Dukcapil yang ada di Kemendagri. Sehingga nantinya pada praktik nantinya ketika disampaikan, masyarakat ini tidak perlu lagi bawa KTP, KK, dan seterusnya, karena kita tahu kondisinya mungkin berbeda-beda, data ini sudah kita validasi, dan pencairan 600.000 per KK per bulan ini nantinya akan jemput bola. Jadi masyarakat tidak perlu antri di bank, nanti bank-bank himbara yang sudah kita tunjuk itu di Sumatera Barat BRI, BNI, Mandiri, kemudian di Sumatera Utara Mandiri, BNI, dan di Aceh itu BSI akan langsung turun ke kecamatan-kecamatan dengan membawa serta petugas administrasi lingkup paling kecil, mulai dari RT, RW, lurah, dan desa. Sehingga proses ini bisa kita percepat karena data penduduk itu kita sudah punya. Bapak Ibu kalau mengambil KTP itu data biometrik, data foto, sidik jari sudah ada. Saat ini posisi rekening sudah dibuka, yang 16.264 ini sudah dibuka di Bank Himbara. Mulai besok hingga Jumat itu pihak bank bersama pemerintah kecamatan, desa ini mulai akan turun supaya saudara-saudara kita yang memilih untuk tinggal di tempat keluarga atau ngontrak dan seterusnya ini sudah bisa mendapatkan hak-haknya. Ini baru data tahap pertama. Pemerintah daerah terus mendata, nantinya akan ada penerima tahap kedua yang kita kompilasi lagi sehingga kita tidak menunggu semuanya terdata dulu, yang sudah terdata kita salurkan. Mungkin demikian update dari kami, Bapak, kami kembalikan. Baik, terima kasih Pak Kapus Datin, apa yang disampaikan sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden, karena ini situasinya bencana. Untuk penanganan memang diminta untuk memikirkan supaya tidak merepotkan untuk bagi masyarakat yang terdampak gitu ya. Jadi masalah administrasi, masalah kecepatan itu menjadi hal yang menjadi perhatian dari Bapak Presiden. Dan terima kasih Pak Kapus Datin. Selanjutnya kami mohon ditambahkan mungkin barangkali dari Pak Kemensos yang diwakili oleh Wakil Menteri Sosial. Kami persilakan Pak. Bantuan yang diberikan dalam bentuk tunai untuk tambahan lauk pauk saat keluarga terdampak tinggal di huntara, hunian sementara maupun hunian tetap, bantuan tersebut diberikan sebesar 450.000 per orang per bulan, yang diberikan selama 3 bulan. Yang ketiga, dukungan pemberdayaan dalam rangka pemulihan ekonomi akan diberikan secara tunai ya, sesuai dengan hasil asesmen senilai 5 juta per keluarga.
Terima kasih. Demikian laporan dari Kemensos. Saya kembalikan kepada Bapak Menteri Sekretaris Negara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mensos, Pak Agus Jabu. Kami sampaikan juga terima kasih kepada seluruh jajaran dan mohon berkenan untuk prosesnya bisa dipercepat Pak Mensos. Berikutnya kami persilahkan Bapak Kasat, barangkali ada yang mau ditambahkan. Belum nyala ternyata. Terima kasih Pak Mensesnek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Komandan Satgas Jembatan, namun saya sedikit mengulas bahwa Angkatan Darat juga kami terus memonitor. Kami terus bekerja sama dengan seluruh kementerian, dengan BNPB, Huntara, air bersih, terus kita jalankan dengan Kemenkes, rumah sakit, puskesmas. Kami juga ada pos-pos kesehatan, kami sudah mengirim banyak dokter yang dikoordinir oleh Mabes TNI, dan juga yang lain mungkin sudah disinggung, dan kami semua eksis di sana. Kami juga mengerjakan semua ini, termasuk nanti yang saya akan sedikit ulas tentang jembatan. Untuk mempercepat pekerjaan ini kita lakukan 3 shift. Jadi anggota kita bekerja pagi, siang, malam. Kalau tidak bekerja seperti ini saya kira tidak akan mencapai target yang seperti kita dapatkan pada hari ini. Untuk jembatan ini memang agak rumit karena setelah ada laporan kami harus survei. Setelah survei apa jembatan yang paling sesuai, kami cari jembatan apa yang ini harus dikirim dari Jakarta. Di Jakarta sampai di pelabuhan di jalan-jalan rusak, ada yang di jalan seminggu dan lain sebagainya. Tapi ya saya terus terang, saya pada anggota saya pun saya merasa salut bisa bekerja sedemikian rupa. Sampai dengan sekarang kami sudah mendapatkan daftar untuk beli ada 44, 12 sudah selesai, sisanya ada 15 sedang di perjalanan, 6 sedang dipasang. Yang lain sedang kita kumpulkan lagi, dan juga dari Presiden langsung melalui Kemenhan akan dicari 100 beli dari luar. 100 beli untuk mendukung di bencana ini, dan juga mungkin ini akan kita gunakan di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Ada juga yang Armco terus bertambah, hari ini sudah 47 titik. 6 selesai, 3 pemasangan, yang lain sedang proses pengiriman. Dan juga ada sekarang ada yang minta lagi jembatan gantung. Ya, untuk paling tidak bisa 2 motor berboncengan, saya pikir udah lumayan lah untuk membawa logistik. Jadi saya juga akhirnya belajar bagaimana jembatan gantung itu ternyata tidak boleh beratnya di berat yang sudah kita tentukan bertemu di satu titik. Jadi kalau ngantri bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali lipat bisa dilakukan. Jadi ini terus akan kita kerjakan. Sampai dengan sekarang ada 11 jembatan gantung, 3 sedang dipasang, yang lain masih terus survei. Selanjutnya juga pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan media. Luar biasa dukungannya terhadap kami, berita-berita sangat baik. Saya ingin sedikit kata-katanya mengingatkan supaya dalam kondisi ini kita harus kompak, bernegara kita harus kompak. Dalam kondisi kompak pun ini masih ada orang yang berusaha mensabotase jembatan beli kita. 2 hari yang lalu mungkin ada ditayangkan ininya, dibongkar baut-bautnya. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini ya, terus terang saja. Memang kami pikir masyarakat sedang bencana ya, ini baut-bautnya dibongkar. Mana yang berikutnya? Ini jadi terlihat itu berpindah. Ya, nanti kalau ada yang perlu lihat fotonya nanti saya kasih. Jadi dalam kondisi begini pun masih ada kelompok-kelompok orang yang mau bisa dikatakan arahnya kepada pemerintah. Ya,
mengorbankan masyarakat. Masyarakat yang sedang bencana pun mau dikorbankan. Jadi terus saya semalam tidak bisa tidur saya memikirkan ini, karena saya pikir orang sebiadab ini luar biasa. Ya. Jadi kalau kita tidak kompak, Bapak Ibu sekalian, ini akan membuat berat kita dalam bekerja. Ini lihat sudah dilepas nih. Ya. Nanti ada lagi yang bilang, oh ini sengaja nih pengkondisian. Ya kalau pengkondisian membuat masyarakat mati, bukan pengkondisian namanya itu biadab namanya. Ya. Jadi ini ya bukti-bukti nyata sudah ada. Ya kasihan masyarakat korban. Jangan lagi sampai jiwanya korban lagi. Kami sudah bekerja siang malam ya anggota-anggota kita, dan juga kami terus mengirim kapal kami. Kita evaluasi barang apa yang diperlukan. Mungkin setiap 4 hari sampai 1 minggu kita kirim kapal lagi ke 3 tempat bencana. Ya, mungkin kita sudah mengirimkan sampai selain jembatan, armco, perlengkapan untuk jembatan gantung, sebagian bisa dibeli di Medan. Ya, kaos-kaos buat anggota kerja, sepatu-sepatu anggota kerja, sekop-sekop anggota bekerja, supaya betul-betul maksimal. Dari Kemhan kita sudah mengirimkan pemadam kebakaran berapa belas, kita bisa efektifkan. Ya. Jadi rekan-rekan media sekalian, saya perjalanan penugasan tentara sudah berpuluh-puluh kali melakukan bantuan bencana. Ini yang saya berani menyatakan ini yang tercepat. Ya, ini yang tercepat. Dalam kondisi begini kita bisa bangun 12 jembatan beli. Minggu-minggu ini 2 jembatan beli akan selesai. Berapa ratus tadi dibilang air bersih, berapa hunian sementara yang akan segera dilakukan. Silakan perbandingkan dengan seluruh bencana yang sudah ada, yang pernah dilakukan. Ya, ini Presiden memimpin langsung kepada kami perintah-perintahnya, sehingga ini sangat-sangat cepat. Saya mengalami bagaimana Merapi, Lembata, Adonara, di mana banyak tempat. Tidak ada yang secepat ini, saya yakini itu. Apalagi nanti kalau rekan-rekan semua kita kompak, sama-sama menghibur masyarakat, meyakinkan masyarakat. Ya. Membuat huntara, masyarakat masih ribut. Maunya hunian tetap, mungkin kurang penjelasan. Ini kalau bisa dijelaskan dibantu oleh media, ya, karena hunian tetap itu memerlukan waktu mungkin 3 bulan, 4 bulan. Maksudnya pemerintah baik supaya dalam sebulan mereka sudah masuk rumah, itu saja bernegosiasinya rumit. Makanya kami juga perlu dibantu oleh media supaya bisa penjelasan-penjelasan ini meyakinkan masyarakat. Yakinkanlah apa langkah-langkah ini sudah hasil evaluasi BNPB, sudah hasil evaluasi rapat dari pemerintah, supaya mendapatkan yang terbaik. Kalau ini dibantu oleh media, saya meyakini bisa mempercepat masyarakat untuk mengerti. Mudah-mudahan dalam bulan Januari dukungan beli yang akan dibeli dari luar akan bisa sedang dicari 100 beli. Mudah-mudahan bisa Januari ini bisa dirapatkan. Saya pikir paling lama Januari, Februari itu bisa terpasang semua. Armco mudah, kita tinggal pasang, jembatan juga tinggal beli alat, pasang. Saya kira ini akan cepat sekali peningkatannya. Sekali lagi, ya itu air bor juga terus kita jalankan. Jadi nanti setelah bencana ini mungkin daerah yang jembatan-jembatannya nanti yang dulunya ada kayu, sekarang bisa jadi Armco. Dulu daerah-daerah yang memang kampungnya tidak ada air bersih, sekarang ada air bersih. Ya, mudah-mudahan ini banyak peningkatan-peningkatan yang bisa didapatkan oleh masyarakat-masyarakat yang tertimpa bencana. Saya kira itu yang ingin sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kasat. Mohon juga disampaikan terima kasih dan penghormatan penghargaan kita semua kepada seluruh jajaran TNI, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara. Dan kepada Bapak Kasat secara pribadi kami juga ingin menyampaikan selamat merayakan hari Natal. Berikutnya mungkin terakhir dari Bapak Mendagri, barangkali ada yang ingin disampaikan.
Terima kasih. Mohon izin, tadi malam juga kami melaksanakan rapat dalam rangka untuk penanganan masalah kerusakan rumah. Kita tahu bahwa rumah ada klasifikasi 3, ya, rumah yang rusak ringan, sedang, dan berat. Tadi malam kami rapat lebih kurang 3 jam dengan Bapak Menteri Perumahan, Pak Ara Sirait, kemudian Pak Rosan, CEO Danantara, Menteri Investasi, juga Menteri Sosial, Wakil Menteri ATR BPN, kemudian pejabat-pejabat dari Polri, TNI, BNPB, dan seluruh gubernur, 3 gubernur dan bupati wali kota yang terdampak. Yang intinya adalah konsep utamanya untuk yang ringan dan sedang ini akan diberikan biaya dukungan sebanyak 15 juta untuk yang ringan, dan sedang itulah 30 juta. Dan kemudian untuk yang rusak berat itu nanti akan disiapkan hunian sementara. Ada yang mungkin hunian sementara disiapkan, ada juga yang. Dan saudara, tadi sudah kita dengarkan bersama mengenai pemerintah melaporkan perkembangan terkini penanganan pasca bencana di Sumatera. Tadi Pratikno, Menko PMK, sudah menyebutkan bahwa berbagai bantuan terus disalurkan kepada berbagai daerah di berbagai wilayah di Sumatera, termasuk bantuan listrik, air, dan juga jaringan komunikasi. Kemudian ada pula dilaporkan sekitar 3.000 sekolah terdampak dan target akan dilakukan pembersihan dan selesai di 4 Januari 2026. Kami tutup Breaking News Kompas TV kali ini, dan saudara jangan kemana-mana karena informasi mengenai berita penting dan lainnya akan kami hadirkan di Kompas Siang. Sampai jumpa.